Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku potonganmu ora ikhlas, tapi ini kan latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara, nah hati itu segera roh, hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku potonganmu ora ikhlas, tapi ini kan latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara, nah hati itu segera roh, hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gimana? Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu apa? Iku ngawur tau ora cara ilmu. Mboten ngawur mboten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah, Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya ku yo piye, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka itu tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau, sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka adalah, oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun, mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak pole. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayinah. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya, semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini, sok enak ide. Kue mangkal gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel enggak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjem ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok.
Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nah lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau ijo wis dituku, padahal urung jelas dadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem tak rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sakmene gitu. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil kok regane 2 juta, dipangan yo ora kena. Akhirnya orang Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken, dijejero unta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rodok kurang ajar. Rasulullah ditimbali. Ya rodok kacau gitu. Alhamdulillah gak wong kudus nih. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejeri yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awwala. Semua rawi membaca al awwala. Mongko te sapa ada maringi nular sopeman al awala sing pertama. Ya nak iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sopo. Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya, maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujah, ini masih ngaji tentang Quran.
Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawab Musa agak normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pomene santri ta barang ora roh. Jadi kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ora roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu Tuhan, definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis baru itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Mung buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la'as alannaka minal masjunin, tak penjara weh. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak di mbahku ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah enggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni, itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Bayinah itu harus ada.
Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayina. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa radhi duwe, itu rapati kiai. Mereka berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini tak, sampean tak latih, nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham, nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kowe muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran. Jongke bar salat biasa wae, bareng-bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mloko ngator ngidul ngaron ngidul. Sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-salat, Nabi terus sempurna. Karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis shalah. Sempurna. Jenenge apa salat itu sempurna. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu salat. Jadi nak disoteng pangeran sampeyan ketemu pangeran kan pantes. Ning donya tahu salat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepen 2 rakaat, sholat sunat mau kepen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu gak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin lah. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah wong niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus wae iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Itu cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara dunya ya ora jelas, akhirat ya ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu tak ceritani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine. Masane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah iso ambu malaikat blas gak ana yakin. Gaya tok. Aku elek-elek yo gawa Quran mampu lah, ana malaikat ora mampu lah. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat. Nak pas kias qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li rabbi, aku keizin. Aku tak asik mbek pangeran. Fataraktu hawa ya li hawahu. Segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Ah, amit tenan jelas. Dane ora bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah.
Dia agak tahu mikir, kok Aisyah, lo jajal ke bojo wahyu, kok bergak tahajud. Pas rukun loh ya, nara rukun agak tunggalin, pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong neng Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qadamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qaddama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat itu asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru duriah-duriahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat boten teng swarga. Nak boten sadok boten usah jadi. Nak kowe mlebu swarga seneng kan hore ora usah subuh kan. Mulane potongan aku angel mlebu swarga karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya, berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril ladzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita ya taqallab molak malik, tapi kita harus ikhlas secara ilmu, ya, ikhlas secara apa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya, kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan, paham ya, karena ini fakta. Dan sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga, itu memalukan apa enggak? Nah, di bab ilmu kita harus ikhlas, meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ora di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya, ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena hati sing ngomong ngono iku hati. Lesan kan hanya terjemahan, hanya penerjem. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau suwun niki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai, yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya, Yuhanna su'budu rabbakum, siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah, ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh, dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya, entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya ulang lagi. Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya tasrif, abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi, sehingga memulai dirinya aja tidak bisa. Misalnya begini, peci ini hitam,
Pernah enggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Enggak pernah kan? Pernah enggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Enggak pernah kan? Sama. Uluhiyatul asnam. Saya ulang lagi, uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Apa status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Enggak pernah kan? Nah, makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja enggak mungkin. Karena memang enggak pernah ada la wujuda lahu aslam, hakikatnya enggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul fir'aun, uluhiyatul namrud, semuanya pernah ada enggak? Enggak ada kan? Makanya kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak itu nyata dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak? Ya enggak mungkin kan? Pernah enggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang enggak Tuhan, cuma dia enggak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan. Tapi dari awal Fir'aun kan enggak pernah Tuhan. Makanya sekali kul ja'al haqqu mesti wazahaqal batil, karena batil ini la wujuda lidzati, batil ini enggak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari, hadil makhlukot, ini kan langit bumi kadung maujud. Kamu bilang bumi ini ada, ya di mana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada. Makanya ilmu tauhid ngajari kita, pertama sifatnya Allah kita sebut wujud, karena hadil maujudat mesti khalaqohal maujud. Masa hadil maujudat khalaqohal adam? Makanya kata kita Fathul Bari itu, kenapa Quran itu tidak menang kritik orang ateis? Yang dikritik itu kesalahan Yahudi, kesalahan Nasrani, tidak pernah kritik orang ateis. Kata Imam Fathul Bari, idlamu qawamata, itu tidak imbang, terlalu gak masuk akal, jadi gak dianggap pemain. Lah wong misalnya terus wong kok debat mbek wong ini, bumi ku wujud ora? Ya wujud, sing gawe gak wujud. Bumi ana ta ora ana, sing gawe ora ana. Kan ngajak goblok bareng kan. Maksudnya ku nak goblok ya dikira-kira lah, maksudnya ku nak lumayan kan, misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno, bumi ku wujud, sing gawe apa? Baik, kan lumayan, pokoknya sing penting ku ana sing gawe sel. Soal kok sing gawe rada keliru kok dibenerno lah, tapi ana sing gawe sel. Iki ora, barang wujud penyebabnya itu tidak. Berarti adamun yakhluqu maujudan, barang ra ono tapi nyiptakno sing wong darani ra ono iku mesti ra duwe ngefek apa kok darani. Itu aneh kan? Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Nah, beda dengan agama yang lain, meskipun menyebut Tuhan itu 3 atau menyebut Tuhan itu salah, tapi kan menyebut wujud. Lah iku ana lumayane karek beneri sithik lah. Lah Islam lagi datang wujud sing pencipta itu jenenge Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sing darani liyane kon ikut darani ku Allah taala. Nah, artinya gini, ateis itu ndak rival karena terlalu lah, mosok akal sehat dijak goblok bareng. Ya aku mau hadil maujud khalaqahul adam, ini wujud tapi penciptanya enggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya enggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Jadi ben sampean ngerti ya, jadi supaya lah itu yang dimaksud amkhuliku min huiri syai'in. Jadi saya ulang lagi ya, dalam ilmu kalam itu wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Yang dikatakan itu sesuatu yang wujud. Jadi kalau hadil maujudat, alam ini ada, pasti penciptanya sesuatu yang ada. Nah, karena pencipta itu ada dan dia pencipta, mau tidak mau bersifat qadim. Masa yang menciptakan wujudnya dulu yang diciptakan, maka harus berstatus apa? Qadim. Ya dados kula suwun wae kula insyaallah tetap ngaos ulumul Quran saking kitab Bukhari. Niki cerita-cerita tiyang kafir
mendengarkan Quran kemudian faham. Makanya dalam muqaddimah Majmu' yang dikarang sarah-sarah sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab Sarah Majmu'. Karena dulu dikarang Imam Nawawi tapi hanya sampai bab riba. Terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar. Di antaranya ada penjelasan begini. Islam itu datang dengan hujjah. Wa hadhihi la yukawwinuha as-sayf wa innama tukawwinuha al-hujjatu wal barahin. Islam itu datang dengan argumentasi. Dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan.